Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok fikih ini. Jadi kita akan menjelaskan tentang konsep ijtihad dan bermazhab. Pengertian dari ijtihad. Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madinya itu adalah jahada, yang bentuk masdarnya adalah jahdun. Artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan. Di antaranya yang pertama ada Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli memberikan definisi mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istibat. Yang kedua itu ada Ibnu Subki memberikan definisi sebagai pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Yang ketiga ada Saifuddin Al-Hamidi. Dalam bentuk bukunya itu ada Al-Ihkam, menyempurnakan dua definisi sebelum dengan penambahan kata. Dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu. Terus yang keempat ada definisi Al-Hamidi. Itu selengkapnya adalah pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Nah, dari menganalisis ketiga definisi di atas tadi dan membandingkannya dapat diambil hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Yang kedua itu ada usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Yang ketiga itu produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amalia. Yang keempat itu ada usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istibat. Nah, yang kedua itu ada dasar hukum ijtihad. Nah, dasar hukum ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat. Di antaranya firman Allah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu. Yang lebih baik akibatnya, ayat di atas Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian penerapan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi. Yang B itu ada hukum ijtihad secara umum. Ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab, bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Hukum ijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Yang pertama itu apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardu ain. Yang kedua, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad. Hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardu kifayah.
Terus yang ketiga, apabila keadaan yang ditanyakan seorang fakih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut, ijtihad dalam hal ini hukumnya sunat. Syarat bertaufik. Dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan taufik, haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan al-alai, yang diikuti oleh At-Tahrir, serta sesuai dengan yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Quduri, yang diikuti Ibnu Syurai dan Ibni Hamdan. Persyaratan dalam perintah taufik itu adalah: yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan rojih. Ittiba mempunyai arti bahasa mengikuti, sedangkan menurut istilah definisinya, ittiba ialah menerima perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa yang ia berpendapat. Demikian. Yang kedua, hukum ittiba. Dalam masalah agama diperintahkan seorang mukmin wajib mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah. Yang ketiga, tujuan ittiba. Berdasarkan hasil analisis bahwa ittiba itu perbuatan yang utama, bahkan wajib hukumnya bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya ialah agar setiap orang yang beriman mukmin dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum mengerti. Pengertian mazhab. Mazhab menurut pengertian adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran, dan menurut istilah ijtihad, seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Pada dasarnya, mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Perbedaan-perbedaan mengenai maksud ayat-ayat zani adalah ayat-ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan, adalah salah satu sebab timbulnya mazhab-mazhab dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam fikih atau hukum, terdapat 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain 4 mazhab tersebut, terdapat pula mazhab-mazhab lainnya yang dalam perkembangan selanjutnya tidak sebesar keempat mazhab terdahulu. Mazhab-mazhab tersebut adalah Ats-Tsauri, An-Nakhai, At-Tabari, Al-Zauzai, yaitu dari 88 sampai 157 Hijriah, dan Az-Zahiri yang didirikan oleh Daud bin Khalaf Al-Isfahani pada 200 sampai 270 Hijriah. Yang kedua, dasar hukum bermazhab. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham atau kekayaan. Sebaliknya mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Bermazhab itu sangatlah penting bagi seorang mukmin agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih bermazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul al-mazhab yang dianutnya. Para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, beliau telah disepakati oleh para ulama saling memiliki otoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, klasifikasi bermazhab.
A. Taklid mempunyai arti menurut bahasa, yaitu mengikuti, meniru, dan membuat tiruan. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah yang pertama ada menurut Al-Ghazali yang memberikan definisi, yaitu menerima ucapan tanpa hujah. Yang kedua dari Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul Al-Ushul mengemukakan definisi, yaitu mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Yang ketiga ada Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Juwami merumuskan definisi, yaitu taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Dari definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat taklid, yaitu yang pertama, taklid itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Yang kedua, pendapat atau ucapan orang lain diikuti tidak bernilai hujah. Dan yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengikuti sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujah dari pendapat orang yang diikutinya itu. Saya akan menjelaskan tentang hukum bertaklid dan ketentuan taklid. Hukum bertaklid dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Berdasarkan Al-Quran tersebut, jelas bahwa perbuatan taklid dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan bertaklid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk bertaklid. Menurut Ahanafi, yang diperbolehkan bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya. Terdapat 4 pesan dari Imam Mazhab, salah satunya pesan dari Imam Hambali. Jangan mengikuti taklid kepadaku atau Malik atau Tsauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Dari pesan Imam Mazhab tersebut terlihat bahwa mereka menganjurkan kita tidak bertaklid dan menganjurkan kita untuk ittiba. Nah, apa itu ittiba? Ittiba mempunyai arti bahasa mengikuti, sedangkan menurut istilah definisinya ialah menerima perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Hukum ittiba yaitu dalam masalah agama diperintahkan seorang mukmin wajib mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ittiba berdasarkan hasil analisis bahwa ittiba itu perbuatan yang utama, bahkan wajib hukumnya bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Nah, tujuannya itu agar setiap orang yang beriman dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum kita mengerti. Berikutnya ada talfik. Dalam literatur ushul fikih, sulit ditentukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfik. Namun, hampir semua literatur yang membahas tentang talfik mendefinisikan dengan beralihnya orang yang meminta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfik, dalam arti beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab. Ada pula yang memahami talfik itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam satu masalah tertentu, umpamanya talfik dalam perisyaratan
dalam persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan cara mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu mazhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti mazhab yang lain. Nah, syarat bertaufik yaitu dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan taufik haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan al-alai yang diikuti oleh al-tahrir serta sesuai dengan yang riwayatkan Imam Ahmad dan Al-Quduri yang diikuti Ibnu Syurai dan Ibnu Hamdan. Persyaratan dalam bertaufik itu ada dua. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan gigih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.